نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nahl atau surah An-Ni'am. Dimulai dari ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, dan juga yang terang, yang tampak, yang jelas. Para ulama menjelaskan kalau seandainya Allah SWT mengetahui yang sir, tentunya lebih lagi yang terang benderang, yang jelas, yang tampak. Dan sebenarnya ketika Allah mengatakan Allah mengetahui yang sir, sebenarnya sudah cukup. Kalau sir saja, yang tidak kelihatan, yang tidak kedengaran itu Allah ketahui, apalagi yang terang. Maka para ulama menjelaskan Allah SWT menyebutkan Allah mengetahui yang sir dan mengetahui yang terang benderang, maksudnya adalah bahwasanya yang sir dan yang terang itu bagi Allah sama. Tidak ada bedanya. Berbeda dengan kita manusia, kita hanya tahu yang terang, yang kelihatan, yang terdengar, yang tampak. Adapun yang sir itu kita tidak ketahui atau sulit kita mengetahuinya. Tapi Allah SWT sama saja. Pengetahuan Allah SWT, ilmu Allah terhadap yang sir ataupun yang terang sama. Makanya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah mengetahui yang tersembunyi ataupun yang terang benderang. Di mana maksudnya adalah bagi Allah pengetahuan Allah SWT terhadap yang sir ataupun yang terang-terangan itu sama, tidak ada bedanya. Ini menunjukkan ilmu Allah SWT yang sempurna. Dan juga para ulama menjelaskan ketika Allah SWT mengatakan Ya'lam, Allah SWT Maha mengetahui. Di situ tersimpan makna ancaman. Ketika Allah SWT mengatakan Allah mengetahui yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, maka ini peringatan bagi manusia. Apapun yang kita lakukan atau yang kita katakan atau bahkan yang terbetik dalam hati kita, yang tersembunyi ataupun yang tampak, maka Allah mengetahui. Itu sebuah peringatan bagi kita. Itu peringatan. Allah SWT mengetahuinya.
Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah SWT. Karena ilmu Allah SWT yang maha sempurna. Maka ini sebuah peringatan agar kita berhati-hati dalam berucap, berbuat. Karena dimanapun kita berucap, berbuat, kalau seandainya mungkin manusia tidak lihat, tidak dengar, Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang sifat dari berhala-berhala yang disembah selain Allah SWT. Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang mereka menyeru atau menyembah kepada selain Allah, di mana selain Allah tersebut berupa patung, berhala, manusia atau jin atau seluruh makhluk yang disembah selain Allah itu la yakhluquna syai'an. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Seluruh makhluk yang disembah, yang diagungkan, itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Sedikit pun juga, syai'an, sekecil apapun. Bahkan mereka apa? Wahum yukhlaqun, bahkan mereka diciptakan. Bahkan manusia atau jin itu diciptakan, ataupun patung dan berhala yang mereka sembah itu, mereka itu semua diciptakan. Maka ini sebenarnya ayat tertuju kepada orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang mereka menyembah berhala, patung, makhluk, manusia, jin dan sebagainya. Allah SWT ingin mengingatkan mereka. Allah ingatkan bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Bahkan mereka itu diciptakan. Maka bagaimana Anda bisa menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan? Bagaimana Anda menyembah sesuatu yang dia diciptakan? Kemudian Allah SWT menyebutkan lagi amwatun ghairu ahya, yang mana berhala-berhala tersebut, ini khusus berhala, patung-patung yang disembah tersebut amwat, adalah benda mati, tidak bisa bergerak. Ghairu ahya, tidak hidup. Dan ini sebenarnya sindiran kepada orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya kalian sebenarnya lebih baik daripada patung itu. Kalian hidup, sedangkan patung yang kalian sembah itu mati, tidak hidup, kata Allah SWT. Amwatun ghairu ahya. Bagaimana kalian menyembah patung, berhala yang dia tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Bahkan patung tersebut adalah benda mati yang tidak hidup, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Bagaimana mereka bisa disembah, diagungkan? Sedangkan kalian lebih hebat daripada mereka. Kalian hidup, bisa bergerak. Maka Allah katakan amwatun ghairu ahya, mati tidak bergerak itu patung. Kenapa disembah? Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka juga, ada dua penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, yaitu mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Mereka di sini maksudnya adalah patung-patung itu, sembahan-sembahan itu. Makna yang kedua adalah orang-orang musyrik itu sendiri. Mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Mereka tidak tahu kapan terjadi hari kiamat.
Makna yang pertama yaitu bahwasanya patung-patung itu, sembahan selain Allah itu tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Kapan mereka dibangkitkan. Maka ayat ini sama dengan ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya ternyata sesuatu yang disembah selain Allah itu di akhirat akan dibangkitkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, Allah SWT katakan, antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan apa yang kalian sembah akan menjadi bahan bakar neraka. Maka Allah katakan, kalian dan apa yang disembah selain Allah akan menjadi bahan bakar api neraka. Maka makna pertama menunjukkan bahwasanya yang disembah selain Allah itu, baik patung berhala itu akan juga dibangkitkan, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Dan mereka tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Mereka enggak tahu kapan mereka dibangkitkan. Mana yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrik ketika mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, mereka enggak tahu dan tidak sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan, dan mereka juga tidak tahu bahwasanya mereka akan diberikan balasan. Ketika Allah SWT mengatakan bahwasanya mereka akan dibangkitkan, di mana di kebangkitan tersebut bukan hanya sekedar dibangkitkan, tapi adalah akan diberikan balasan terhadap apa yang dilakukan di dunia ini. Maka hari berbangkit bukan hanya sekedar hari berbangkit, manusia kembali dihidupkan. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana setiap diri akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, ilahukum ilahu wahid. Ilahukum ilahu wahid. Yaitu sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Rabb kalian, ilahukum, ilah artinya di sini al-ma'luh, yaitu yang disembah. Ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sembahan kalian adalah sembahan yang satu, yang ahad, yang tidak berbilang, yang tidak pantas disekutukan. Maka Allah SWT Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka hati mereka munkirun. Hati mereka senantiasa mengingkari. Hati mereka senantiasa tidak tunduk kepada Allah SWT. Wa hum mustakbirun. Dan bahkan mereka sombong. Mustakbirun artinya tidak mau tunduk, tidak mau taat. Maka maksud dari kibir, kesombongan adalah tidak mau taat kepada Allah SWT. Makanya ketika iblis diperintahkan oleh Allah SWT sujud kepada Nabi Adam, maka iblis enggak mau sujud. Maka ketidakpatuhan iblis itu dianggap oleh Allah SWT sebagai bentuk kesombongan. Maka Allah katakan dalam surah Al-A'raf, malaka anta takabbaru fiha. Bagaimana kamu bisa sombong di dalamnya, di dalam surga itu? Enggak layak orang yang sombong berada di surga. Maka ketidakpatuhan itu menunjukkan kesombongan. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, adapun orang-orang yang dia tidak beriman kepada hari akhirat, maka senantiasa hati mereka mengingkari
Mengingkari apa? Mengingkari kebenaran. Mengingkari Al-Quran, mengingkari Rasul yang Allah utus. Wahum mustakbirun, dan mereka sombong, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tunduk kepada Allah SWT, tidak mau tunduk kepada syariat. Ini kesombongan. Maka orang yang tidak mau patuh kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka ini namanya sombong. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Kata Allah SWT, la jarama. La jarama artinya haqqan, benar. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Allah ulangi ayat sebelumnya atau kalimat di ayat 19. Bahwasanya Allah SWT benar-benar mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai, tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang mustakbirin, yang sombong, tidak patuh kepada Allah SWT. Maka ayat ini ditutup oleh Allah SWT, innahu la yuhibbul mustakbirin. Bahwasanya Allah SWT tidak mencintai, tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Maka yuhibbu itu adalah sifat Allah, yang sebagian manusia mengingkari sifat ini. Sebagian orang mengatakan kalau Allah mencintai berarti sama dengan makhluk, karena yang mencintai itu hanya makhluk. Ada Allah SWT di sini dengan jelas mengatakan Allah SWT mencintai, tidak mencintai orang yang sombong dan mencintai orang yang beriman. Maka ini sifat Allah SWT, yang mana cinta Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat yang ke-24, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Jika dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang menentang Nabi SAW, jika dikatakan kepada mereka apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, maka apa jawab mereka? Qalu asatirul awwalin. Sesungguhnya mereka mengatakan asatirul awwalin, itu dongeng belaka, dongengnya orang-orang terdahulu. Ini adalah perkataan orang-orang kafir Quraisy mensifati Al-Quran. Mereka mengatakan apa? Al-Quran itu adalah asatirul awwalin. Al-Quran itu adalah dongeng masa lalu, dongeng orang-orang terdahulu, yang tentunya ini hanya sebatas perkataan mereka. Sebenarnya mereka tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang datang dari Allah SWT. Kenapa orang Quraisy tahu itu? Dan sebenarnya mereka mengakui karena mereka sendiri ditantang oleh Allah untuk mendatangkan satu surat seperti Al-Quran, mereka nggak bisa. Kalau seandainya ini memang dongeng yang dibikin-bikin, dalam ayat yang lain mereka mengatakan apa? Ini dibuat-buat Muhammad, ini Al-Quran. Ini syair. Allah SWT sudah menantang mereka. Kalau memang ini syair, dongeng orang-orang terdahulu, silakan datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Mereka nggak bisa. Mereka ditantang oleh Allah SWT dan mereka tidak mampu menjawab tantangan itu. Dan tantangan itu terus ada sampai hari kiamat. Sampai hari ini, sampai hari kiamat, tidak ada satu pun manusia atau jin yang bisa mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Maka semuanya
angkat tangan ya, semuanya menyerah, nggak bisa. Dan orang-orang kafir Quraisy tahu itu. Tapi itulah, mereka tidak punya senjata lagi. Apa yang mau dikata? Mereka karena kesombongan, mereka tidak menerima ini Al-Quran. Maka mereka bikin-bikin nama lain untuk Al-Quran. Mereka juluki Al-Quran dengan Asatirul Awwalin. Mereka sebut bahwasanya Al-Quran ini bikinan Nabi. Mereka katakan syair. Bahkan Nabi dikatakan orang gila, tukang sihir dan sebagainya. Ini semua label yang mereka labelkan kepada Nabi SAW dan juga labelkan kepada Al-Quran, di mana label itu diberikan karena mereka sudah tidak bisa melawan hujjah Nabi, melawan atau mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Tidak bisa melawan tantangan Allah SWT. Ketika Allah menyuruh datangkan satu surah, nggak bisa mereka kalah sebenarnya. Tapi mereka tidak mau mengakui. Itulah kesombongan. Mereka sudah kalah, tahu salah tapi tidak mengakui. Itu kesombongan. Kemudian apa? Keluarlah cap, label yang macam-macam. Apa tujuan mereka labeli ini Al-Quran ini? Mereka kata ini asatirul awalin, syair. Apa tujuannya? Untuk menghalangi manusia lain dari jalan Allah. Itu tujuannya. Sebab kalau mereka mengakui, iya benar ini Al-Quran ini benar ini dari Allah. Ini bukan ciptaan Muhammad ini. Ini bukan syair ini. Maka tentunya orang lain akan masuk Islam. Jadi mereka memberikan label yang buruk kepada Nabi. Nabi dikatakan orang gila, tukang sihir. Mereka berikan label yang buruk kepada Al-Quran. Tujuannya apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia dari Islam, itu tujuannya. Bahkan juga ya, para nabi dan para sahabat dilabeli orang-orang yang miskin dan sebagainya. Termasuk hari ini orang-orang di luar Islam ataupun sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, mereka melabeli orang-orang yang senantiasa menjalankan syariat Islam dengan benar dengan julukan-julukan yang buruk. Apa tujuannya? Supaya orang jauh dari mereka. Supaya orang tidak mengikuti manhajnya. Akhirnya dilabeli ini orang-orang yang sering ke masjid, ini tanda, ini teroris, ini fundamentalis, ini ekstremis, macam-macam. Itu label. Begitulah cara-cara orang-orang yang mereka tidak mampu melawan hujjah, melawan dalil. Mereka nggak bisa lagi. Kalau ditantang misalnya, coba datangkan dalil, mana Al-Quran, mana sunnahnya, nggak bisa mereka. Tapi ya sudah, saya menerima, malu. Maka akhirnya apa? Mereka label ini orang-orang yang nggak benar ini. Tujuannya apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu tujuan. Sama lagu lama diulang kembali. Begitulah umat terdahulu, begitu sekarang. Cuman beda saja bahasa dan istilah. Maka orang-orang kafir Quraisy dulu menamakan Nabi apa? Orang sihir, tukang sihir, orang gila dan macam-macam. Nabi dikatakan orang gila. Hari ini orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi dikatakan orang ekstremis. Orang-orang kuno macam-macam lah. Ekstrem, kaku, terbelakang, dengan berbagai macam kata-kata. Tujuannya apa? Agar orang jauh, manusia yang lain tidak mau ikut. Sama. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Itu Al-Quran asatirul awalin. Cerita dongeng itu Al-Quran itu. Dongeng masa lalu. Mereka ucapkan itu apa? Agar menghalangi manusia dari Islam. Makanya Allah SWT mengatakan apa? Dalam ayat selanjutnya, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Agar mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat nantinya.
Mereka orang-orang kafir Quraisy yang memberikan label yang buruk kepada Nabi dan juga Al-Quran, kepada Islam, memberikan label yang buruk kepada Islam. Sehingga apa? Mereka sombong, tidak mau taat, tidak mau masuk Islam, bahkan menghalangi manusia dari Islam. Apa tujuannya? Ya supaya mereka bisa menanggung dosa mereka itu secara sempurna di hari kiamat. Dan bahkan apa? Kata Allah, wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Dan juga mereka akan menanggung dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Maka mereka tidak hanya menanggung dosa mereka sendiri, tidak, tapi menanggung dosa orang-orang yang karena mereka orang terhalangi dari Islam. Itu dosa mereka. Maka dosa mereka ganda. Dosa mereka sendiri karena mereka istikbar, sombong, tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima kebenaran. Mereka tahu ini benar loh. Orang-orang kafir Quraisy tahu mereka ini Islam benar, ini Al-Quran benar. Kami nggak sanggup mendatangkan satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tahu ini Islam benar, Muhammad benar. Bahkan Nabi digelari dulu Al-Amin, benar Nabi itu. Al-Quran ini benar, datang dari Allah. Tapi kenapa mereka tidak mengakui? Karena kesombongan. Maka kita bisa lihat di sini, kesombongan menghalangi seorang dari kebenaran. Dan yang lebih parah apa? Kesombongan menghalangi orang lain dari kebenaran. Dia tidak hanya menghalangi dirinya sendiri dari kebenaran, tapi dia akan berusaha menghalangi orang lain dari kebenaran tersebut, dari mengikuti kebenaran tersebut. Begitu juga hari ini. Orang-orang yang mereka sudah tahu ini manhaj yang benar, ini jalan yang benar, ini akidah yang benar. Ini dalilnya Al-Quran dan hadis. Ini perkataan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Mereka nggak bisa bantah itu, nggak bisa mereka bantah. Tapi apa? Dikata kesombongan yang ada dalam diri mereka. Masa saya ikut mereka? Masa saya tunduk kepada mereka? Itu kesombongan. Sehingganya apa? Dilabeli orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dikatakan macam-macam. Kemudian apa? Apa tujuannya? Menghalangi orang lain supaya tidak ikut. Tidak mengikuti ajaran Nabi SAW. Tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka mereka akan menanggung dosa. Dosa mereka sendiri karena tidak menerima kebenaran, menolak kebenaran, kemudian apa? Dosa orang yang mereka halangi dari kebenaran. Karena sebab mereka terhalang orang mendapatkan kebenaran. Maka ini dosa yang berlipat. Maka kita berhati-hati, jangan sampai kita mengatakan satu perkataan yang dengan sebab perkataan kita terhalangi orang dari kebenaran. Karena ego kita, karena kesombongan. Kita tahu si fulan benar dia. Tapi karena kita ego, sombong, kita bilang nggak benar itu. Orang yang tadinya ingin mengikuti kebenaran terhalangi gara-gara kita berdosa. Ini Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Agar mereka mau memikul dosa mereka secara sempurna di hari kiamat dan juga dosa orang-orang yang mereka sesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Kata Allah SWT, ala sa'a ma yazirun. Betapa buruknya apa yang mereka pikul. Na'udzubillah. Betapa buruknya apa yang mereka pikul. Apa yang mereka pikul? Dosa. Betapa buruknya dosa yang mereka pikul. Dosa mereka dan dosa orang banyak yang terhalangi dari kebenaran. Itu akan ditanggung oleh mereka. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, wa qad makara alladziina min qablihim fa atallahu bunyanahum minal qawaidi fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Allah SWT mengingatkan kembali orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah, Allah SWT senantiasa mengingatkan kembali orang kafir Quraisy tentang kisah umat terdahulu, bagaimana Allah SWT mengatakan, dan sungguh orang-orang sebelum mereka. Siapa mereka? Orang kafir Quraisy.
Dan sungguh orang-orang sebelum mereka, sebelum orang-orang kafir Quraisy sudah membuat makar, tipu daya. Umat-umat terdahulu bagaimana mereka membuat tipu daya terhadap nabi-nabi dan rasul mereka. Mulai dari kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut dan seterusnya, Nabi Musa. Bagaimana kaum-kaum tersebut membuat makar terhadap rasul mereka sendiri. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Fa'atahumullahu bunyanahum minal qawaid. Allah SWT ingatkan orang kafir Quraisy ini. Allah SWT datang menghancurkan tempat tinggal mereka minal qawaid, dari dasar, dari pondasi rumah mereka. Allah SWT menghancurkan tempat tinggal mereka. Ini bentuk siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menentang para nabi dan rasul terdahulu. Bagaimana Allah SWT mengguncang mereka dari bawah mereka, dari tempat tinggal mereka, dari bawah rumahnya. Kemudian fakharra alaihimus saqfu min fawq. Kemudian juga atap rumah mereka runtuh dari atas mereka, dari bawah rumah mereka hancur, berguncang, dari atas juga atap rumah mereka hancur, menimpa mereka. Wa atahumullahu min haitsu wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Dan Allah SWT datangkan kepada mereka azab dari arah dan juga di waktu yang mereka tidak sadari. Secara umum, ini ayat secara umum Allah SWT menghancurkan umat-umat terdahulu, baik itu yang ada yang dihancurkan dengan banjir, dengan gempa, dengan angin badai, ataupun Allah SWT mengangkat, menghancurkan kampungnya seperti kaum Nabi Lut dan seterusnya. Secara umum Allah SWT sebutkan di sini apa? Allah SWT mengguncang tempat tinggal mereka. Di mana guncangan itu dari bawah dan atas. Kemudian Allah datangkan azab dari sisi yang mereka tidak ketahui dan juga di waktu yang mereka tidak ketahui. Tiba-tiba. Ini semua sebenarnya mengingatkan kembali orang kafir Quraisy. Tidakkah mereka ingat, tidak mereka baca, tidakkah mereka tahu bahwasanya orang kafir Quraisy tahu bahwasanya akhir dari umat-umat terdahulu Allah SWT hancurkan. Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim. Di dunia mereka dihancurkan oleh Allah SWT dengan sehancur-hancurnya. Nauzubillah. Di akhirat kata Allah SWT, tsumma yaumal qiyamati yukhzihim. Kemudian pada hari kiamat Allah SWT hinakan mereka. Allah SWT azab mereka. Dan azab yang Allah hinakan dengan sebenar-benar hina. Wa yaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tusyaquna fihim. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada mereka di hari kiamat nanti, mana sekutu-sekutuku yang kalian dulunya mendurhakaiku dengan mereka? Mana sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah tadi? Kata Allah SWT, Allah hinakan di hari kiamat. Ketika Allah SWT bangkitkan orang-orang kafir ini, Allah panggil mereka, mana sekutu-sekutu kalian? Mana sekutu-sekutuku, kata Allah. Yaitu sembahan-sembahan yang kalian jadikan itu sebagai sekutu bagiku, kata Allah SWT. Yang itu mungkin ada manusia, ada jin, ada patung, mana mereka hari ini? Yang kalian tusyaquna fihim. Yang kalian mendurhakai Allah SWT dengan mereka. Tusyaqun artinya mereka berdurhaka kepada Allah SWT. Dengan durhaka yang paling besar. Apa durhaka paling besar kepada Allah? Yang menyekutukan Allah. Menyembah kepada selain Allah SWT. Maka itu adalah bentuk kedurhakaan yang paling besar. Kata Imam Ibnu Katsir, tusyaquna fihim tuharibuna wa tu'aduna fi sabilihim. Dan juga kalian memerangi Allah, memerangi Nabi dan Rasul.
Mana mereka, kata Allah SWT. Qala alladziina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin. Dan berkatalah orang-orang yang Allah SWT beri ilmu. Siapa yang Allah SWT beri ilmu? Orang-orang beriman. Ilmu apa yang maksud? Ilmu mengenal Allah SWT, sehingga mereka mengenal Allah, kemudian mereka menyembah Allah SWT. Mereka kata innal khizyal yauma was-su'a 'alal kafirin. Sesungguhnya kehinaan dan keburukan hari ini diberikan hanya kepada orang-orang kafir. Orang yang kafir bagaimana? Ayat selanjutnya Allah katakan alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang kafir itu bagaimana? Orang-orang yang mereka tatkala malaikat mewafatkan mereka. Ketika malaikat mendatangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang mereka adalah orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan dosa maksiat yang paling besar adalah kesyirikan dan kekufuran. Fa'alqaus salam. Di mana mereka? Kata Imam Ibnu Katsir, azharus sam'a wa ta'ah wal inqiyad. Ketika mereka ingin dicabut ruhnya oleh malaikat, mereka seolah-olah apa? Taat dan patuh, ikut. Ya karena sudah tidak bisa, tidak punya pilihan lain. Ibaratnya sudah nyerah sudah. Alqau assalam artinya apa? Sudah nyerah. Ya, kalau sudah nyerah bagi ya nerima saja. Ketika datang malaikat menjemput nyawa mereka, maka orang-orang kafir musyrik ya mereka menyerah. Seolah-olah mereka menerima, patuh. Karena tidak mungkin mereka lari dari kematian. Tidak mungkin lari dari takdir Allah SWT. Kemudian apa? Ketika itu mereka mengatakan ma kunna na'malu min su. Kami dulu tidak ada melakukan keburukan. Tidak ada pernah kami melakukan dosa dan maksiat, kata mereka. Nah, ini bentuk ngeles ya, maksudnya. Yang mana mungkin menurut mereka ketika mereka mengucapkan itu, mungkin malaikat akan memberikan kemudahan kepada mereka dan sebagainya. Apa kata mereka? Ya sudah, nyerah. Kami nggak bisa lari. Kemudian bahkan mereka mengatakan apa? Ya, yang dulunya mereka membangkang, yang dulunya mereka sombong, tidak taat, sekarang sudah menerima. Ketika akan wafatkan. Kemudian mereka katakan, bahkan mereka mengatakan ma kunna na'malu min su. Dan begitulah orang-orang kafir. Dulu kami tidak ada melakukan keburukan. Ini berdusta. Ma kunna na'malu min su. Mereka katakan apa? Iya sudah kami taat dan patuh, terima saja. Kami menyerah. Bahkan mereka mengatakan apa? Kami dulu tidak ada melakukan keburukan. Kami tidak ada dulu melakukan dosa dan maksiat. Apa kata malaikat? Bala. Bahkan apa artinya? Kalian melakukan dosa dan maksiat. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Allah SWT tahu. Tapi begitulah orang-orang kafir. Kita bisa lihat bagaimana mereka ingin lepas dari adab Allah SWT, segala macam cara dilakukan. Sampai mereka berdusta, yang tentunya ucapan itu tidak bermanfaat sedikit pun. Karena Allah SWT Maha mengetahui, alimun bima ta'malun. Allah SWT Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan, kata Allah SWT. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui. Alim. Yang mana ilmu Allah SWT sempurna. Ilmu Allah sempurna. Meliputi apa yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi. Allah SWT tahu. Ilmu Allah sempurna. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, baik yang sudah terjadi
yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Dan ini berbeda dengan pemahaman orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak tahu kecuali yang sudah terjadi saja. Naudzubillah. Orang-orang Qadariyah atau Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah hanya tahu sesuatu yang sudah terjadi, yang belum terjadi Allah nggak tahu. Yang akan terjadi, yang akan datang Allah nggak akan tahu. Allah akan tahu kalau sudah terjadi. Naudzubillah. Allah SWT mengetahui sesuatu sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi Allah SWT tahu. Itulah kesempurnaan ilmu Allah SWT. Allah SWT katakan, "Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha." Maka masuklah kalian ke dalam neraka jahanam, ke dalam pintu-pintu neraka jahanam khalidina fiha, yang kalian kekal di dalamnya. Falabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka sungguh itu adalah seburuk-buruk tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Maka Allah SWT menyuruh orang-orang kafir yang mereka mendustakan ayat Allah SWT, Allah kata, masuklah kalian ke dalam neraka Allah. Masuklah ke dalam pintu-pintu neraka jahanam, yang kalian kekal di dalamnya. Yang mana neraka jahanam itu, kata Allah SWT, falabi'sa mathwal mutakabbirin. Itu sungguh seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang mutakabbirin, orang yang sombong, tidak taat dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Rasul yang Allah utus. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan orang-orang kafir yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau tunduk kepada ayat dan juga tidak mau patuh kepada Rasulullah SAW yang Allah utus, maka tempatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah neraka jahanam. Yang mana kita bisa lihat bagaimana orang-orang kafir yang mereka sebenarnya mengetahui kebenaran Islam, baik zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu mereka tahu Islam itu benar, Rasulullah itu benar, mereka tahu. Orang-orang kafir di zaman kita juga tahu itu. Tapi karena kesombongan mereka tidak mengikuti. Nah, ini bahayanya sifat sombong yang bisa menghalangi seorang dari kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.